Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari YB Sekuritas. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi di minggu depan, tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Sudah di bulan baru, sudah di Agustus. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Sebenarnya minggu lalu itu gue bikin video, cuma suaranya nggak ke-record, jadi nggak ada suaranya, dan gue lagi di luar kota dan nggak bisa nge-record lagi karena gue nggak bawa laptop. Jadinya gue hanya memberikan tabel ini ke grup trader ya. Dan ya kita lihat, kita ulas lagi bagaimana rekomendasi kita di minggu kemarin. Ya kemarin ISG minus 0,08%, minus 0,08%, kuning ya, minus tipis ya. Jadi kalau kita perhatikan ya ISG sempat open di atas, sempat running gitu ya, tapi ternyata dia nggak kuat. Closing di Jumat itu ISG turun lagi. Kalau kita lihat dalam satu harian, nah kelihatan ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ngedrop ISG-nya. Ya walaupun Senin, Selasa nggak terlalu dalam, tapi Rabu, Kamis itu lumayan gitu turunnya. Dan kita lihat bagaimana rekomendasi kita di minggu kemarin. Yang pertama ada ADMR. ADMR turun ya, kalian bisa lihat di sini ADMR ya turun. Dari hari Senin itu udah di sini ya. Kita pikir kemarin oh ini udah support nih, bisa mantul. Ternyata masih lanjut turun gitu. Dimana ini close-nya 1155, ini masuk area entry, cut loss 1120. 1120 itu closing di sini ya, Rabu ya, tutupnya di 1105. Close. Next yang kedua ada BRMS. BRMS Senin itu di sini. Oh ya, Senin di sini. Low 432. Nggak masuk area entry ya, nggak turun di bawah itu. Cut loss 408. Nah, ini ternyata dia opennya langsung naik ke atas ya. Ini closing 430, tapi kira ada swing back dulu pagi ke bawah, ada ekor begitu, ternyata enggak, dan ternyata langsung naik ke atas dengan highest-nya di 480. Sebenarnya kena ya R1, R2-nya. Cuma ya udah, ini kita invalid. Next yang ketiga ada era di sini turun ya, Seninnya di sini low 510, masuk area entry R1 540, sempat naik sampai ke 540 di hari Rabu ya, opening 540, market lagi jelek dan aja kena R1-nya, masuk area entry dan kena R1. Profit. Next BRPT Senin di sini low 2420, dapat ya 2400 sampai 2480 dengan R1 2720, ini tertingginya di highest 2850 ya. 2720 2850 peak. Profit. MLPL itu Seninnya di sini ya. Low-nya 103, masuk area entry dengan R1 110 dengan tertingginya di 112 ya. 110 112. Profit. Bagi 4. Oke, berarti dalam satu bulan kemarin, satu minggu kemarin ya, ISG nggak kemana-mana, minus 0,8%, tapi secara portofolio kita cuma cut loss di ADMR. Sisanya masih making money ya. Jadi happy cuan buat kalian semua. Semoga di minggu depan kita berduit lagi. Oke. Kita review terlebih dahulu bagaimana composite. Composite kalau diperhatikan ini ISG cukup jelek ya. Dia dari kemarin tuh nggak pernah tembus MA5-nya, selalu berada di atas, dan ini mulai break MA5 kemarin hari Jumat juga. Sempat berusaha buat naik tapi nggak bisa ketahan di MA5-nya. Jadi kemungkinan besar ISG akan masuk fase koreksi. Kalian bisa nonton di monthly market update, kemarin gue udah kasih kira-kira koreksinya bisa sampai mana gitu ya. Walaupun ya ini ISG kelihatannya naik 0,71%, tapi ISG itu opennya udah di atas gitu. Bahkan dari open sampai closing itu pelan-pelan turun gitu ya. Jadi dia kalau dibilang ISG yang bisa mantul nggak, rada berat ya kalau lihat begini. Dan ya wajar sih ya ISG kalau koreksi, jadi memang mesti koreksi supaya sehat gitu, karena nggak mungkin bisa terus-terusan naik gitu. Tapi balik lagi,
bagaimana cara kalian milih emitennya, yaitu yang bisa bikin kalian profit juga kan. Kalau kayak ISG di minggu lalu deh nggak kemana-mana, tapi kalau kalian beli BRPT ya kalian ngerasain cuannya lumayan. Kalau yang masuk BRMS kan waktu itu Jumat gue bilang gue masuk BRMS nih 430 gitu ya. Nah yang ikutan masuk di situ ya BRMS sempat naik 480 juga, ya itu lumayan ngasih kita cuan juga gitu. Itu kan gue yakin pasti kalian ikut karena gue screenshot gue belinya berapa lot. Kalian bisa lihat sendiri kan lumayan banyak gue belinya dan ternyata dia naik juga gitu loh. Jadi walaupun ISG koreksi, tetapi bagaimana cara kita milih sahamnya itu yang membuat kita cuan ya. Jadi kalau kalian tanya kok ISG bakal kemana, ya harusnya akan ada koreksi dulu. Di MMU gue udah infoin, kalian bisa nonton MMU nya mumpung masih fresh. Oke. Gue mau ngajak kalian join di YB Best Topic. Kalian bisa kontak nomor yang tertera di video ini, Dina 0816360059. Fasilitas yang gue berikan ada grup Telegram khusus nasabah, ada kelas free bulanan, monthly market update, dan akses kelas berbayar seperti Stock School, RTOB, dan lain-lain. Dan akan gue usahakan ada live trade, tapi gue nggak janji. Kalau ada, gue bisa lakuin. Gue bakal kasih kalian arahan buy and sell, at least bisa ngebantu kalian yang senang fast trade. Oke? Kita langsung masuk ke rekomendasi pertama, ada MTech. Ini grupnya MTech SCMA ini lagi pada running ya. Kayak kemarin gue bilang ada BRPT yang running gitu. Nah ini yang runningnya gue pilih MTech. MTech itu kalau diperhatikan kemarin dia sempat nyentuh resistance di sini, terus swing back ke bawah, terus masih bisa nge-break lagi ke atas. Dan ini powernya kalau gue lihat cukup kuat ya karena close sama dengan high, volumenya juga gede gitu ya. Jadi dan kemarin-kemarin juga resistance-nya ini mulai udah di break semua ya, nih resistance dari sini nih udah ditembus semua dengan closingnya udah 665. Jadi mudah-mudahan ini jadi babak awal untuk MTech dan grupnya MTech SMA, Buka dan lain-lain itu mulai gerak ya mudah-mudahan. Jadi ini menarik untuk diperhatikan minggu depan. Area entry untuk MTech 640 sampai 665, cut loss-nya di ambil EMA 2 nya ya 625. Target pertama kita gambar Fibo nya dari low ke high yang di sini. Oke, 695. R2 nya di 715. Yang kedua ada Harum ini masih kelihatan sideways ya. Nah kalau tadi MTech yang udah running, ini yang lagi sideways nih. Nah, kalau diperhatikan ini jadi area yang cukup menarik sebenarnya. Ya, area bottom paling bawahnya di sini nggak terlalu jauh dan area ini juga udah kena area supportnya yang short termnya di sini ya, buat area entry dengan resistance-nya di area 900. Jadi area entry untuk Harum di sini ya 790 sampai closing kemarin 825. Oke. Cut loss-nya di 760. R1 865 ya, 865, R2 nya 900. Karena dia lagi sideways, kok nggak berani langsung pasang gede karena ISG juga kan nggak terlalu bagus ya. Kalau ISG lagi running ya mungkin gue bisa pede, cuma ya ini harusnya nggak rugi lah ya. Next, Breeze ini ya banking lagi koreksi, cuma Breeze ini kan bukan big caps banking ya, dan supportnya ini terdekat ada di sini. Nah ini ya spekulasi bawah juga, kalaupun dia cut loss nggak terlalu dalam, tapi ada yang lain juga yang lagi running kan ya. Nah ini resistance-nya ini fase uptrend, jadi harusnya mudah-mudahan ini mantulnya ini cuma bikin triple bottom, habis itu mudah-mudahan dia break lagi new high gitu ya. Area entry untuk Breeze 2700 sampai 2730. Cut loss bawahnya aja langsung ya 2680. TP1 kita ambil highest ini 2800. TP2 di 870. Oke, next SSIA. Nah SSIA juga sama, ini juga kita ngambilnya lagi di bottom, lagi di dekat support gitu ya, dan kelihatan ini daya jualnya juga udah mulai menurun ya, sellernya, dan yang mudah-mudahan nih bisa mantul nih mumpung dekat support ya. Kan biasanya SSIA itu geraknya nggak ngikutin indeks aja, kalau indeksnya turun ya bisa jadi dia naik gitu. Jadi area entry mumpung udah koreksi dari lumayan tinggi juga kan 3000-an, sekarang 2500 nih ya. Area entry untuk SSIA 2500 sampai
closing aja nggak apa-apa, 2560. Cut lossnya di 2430. TP1 highestnya kemarin di sini 2750 dulu. TP2 nya di 2890. Oke, yang terakhir KLBF. Oh sorry, KLBF ini cukup menarik nih, bottomnya di sini ya. Nah kita lihat, nah ini kemarin sempat nembus di bawah tapi mulai ada pantulan lagi ke atas. Ini volumenya juga cukup kuat, mudah-mudahan ini volume untuk nahanin harganya biar nggak break bawah nih ya. At least cut loss pun nggak terlalu dalam. Jadi satu yang kenceng MTech, mudah-mudahan MTech jadi strikernya. Nah sisanya even kalau cut loss pun nggak terlalu dalam ya. ISG lagi koreksi juga, jadi kita jaga main safe juga. Oke, area entry untuk KLBF di 1400 sampai 1425. Cut loss-nya 1395. TP1 di sini 1500. TP2 di sini 1560. Oke, itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Semoga dari video ini bisa membuat kalian belajar juga bagaimana cara ngelihat ya kan. Gua kadang tuh kasih spill ini kayak tadi hari ini rada banyak nih analisanya sedikit gitu ya. Terus Fibonya kita tarik juga gitu. Nah, semoga dari video-video yang gue bikin kalian bisa belajar dari sini ya, lumayan lah dapat mingguan, dapat duit jajan gitu ya. Oke, thank you semuanya yang udah nontonin video ini. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.